Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Arista Livian dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM 400 40225 620 009. Jadi video kali ini bakal membahas tentang algoritma dan pemrograman fungsi atau function yang dimana kita bakal aplikasiin di Scratch dan Replit. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama mampu memahami definisi fungsi atau function, yang kedua mampu mempraktekkan di Scratch dan Replit, yang terakhir demonstrasi project Automate School Grade Statistik dalam Scratch dan Replit. Kemudian ada definisi fungsi. Fungsi itu sebuah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Intinya fungsi itu seperti alat atau mesin kecil di dalam program yang menjalankan satu pekerjaan khusus. Nah, kenapa fungsi digunakan? Nah, fungsi itu membantu menghemat waktu karena cukup ditulis sekali dan bisa digunakan berulang kali tanpa menulis ulang kode yang sama. Terus, program jadi lebih teratur dan mudah dibaca, baik di Scratch maupun di Replit. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan, cukup memperbaiki di satu bagian saja tanpa harus mencari di seluruh program. Dan terakhir, membuat kerja tim lebih efisien karena setiap orang bisa fokus mengerjakan fungsi masing-masing. Nah, ini ada contoh Python dari struktur dasar fungsi. Nah, ini. Di sini ada def, salam, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Itu artinya kita membuat sebuah fungsi baru dengan nama salam. Dan baris kode di bawahnya yang ditulis menjorok ke dalam adalah isi atau perintah yang akan dijalankan ketika fungsi itu dipanggil. Nah, yang ini print. Print, kurung buka, tip halo, selamat datang. Nah, ini baris kode yang bakal dijalankan. Dan ada salam, buka, kurung tutup. Nah, itu digunakan untuk menjalankan fungsi yang sudah dibuat tadi. Tuh. Selanjutnya ada fungsi dengan parameter atau input. Nah, kadang sebuah fungsi perlu menerima data dari luar agar bisa menjalankan tugasnya dengan fleksibel. Data yang dikirim ke dalam fungsi itu disebut dengan parameter. Nah, ini ada contohnya. Def sapa, kemudian kurung buka, nama, kurung tutup. Print, halo, nama, kemudian sapa, kimi, outputnya itu halo, kimi, kemudian sapa, kauru, outputnya halo, kauru. Nah, ini nama ini bakal keluar tergantung apa yang kita tulis. Selanjutnya ada fungsi dengan nilai balik atau return. Ketika sebuah fungsi selesai melakukan proses atau perhitungan, hasilnya bisa dikirim kembali ke program utama menggunakan return. Dengan begitu, hasil dari fungsi bisa dipakai lagi untuk langkah berikutnya. Ini ada contohnya, Python, terus def tambah a, b hasilnya sama dengan a plus b, return hasil, dia bakal, ini print tambah 5,3 outputnya 8, berarti 5 ini masuk ke A, kemudian 3 nya B, tuh outputnya bakal keluar 8. Selanjutnya ini fungsi parameter analogi sehari-hari. Contohnya itu seperti mesin di dapur, ada mesin kopi. Mesin kopi itu diibaratkan seperti fungsi, kemudian kamu masukkan bubuk kopi dan air. Nah, itu diibaratkan sebagai parameter ya. Kemudian hasil kopi hangat itu adalah return gitu. Jadi mesin kopi itu fungsi, kemudian yang memasukkan bubuk kopi dan air itu parameter, terus yang return itu hasilnya. Nah, simpulannya tuh fungsi itu sekumpulan kode untuk tugas tertentu, kemudian parameter, data yang dikirim ke fungsi, terus return itu nilai yang dikembalikan oleh fungsi, dan pemanggilan itu menjalankan fungsi yang sudah dibuat. Nah, oke, kita langsung coba aja ya.
Oke, jadi saya udah bikin programnya ya di Scratch. Nah, di sebelah kiri ini ada program eh, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk define instruksi ini kita bisa tambahin di my block, kemudian kita make a block, terus kita tambahin instruksi. Tuh. Nah, ini dia bakal keluar di sini ya. Kembaliin. Kemudian untuk yang ini kita bikinnya gini guys. Kita add a input yang number or text, dan kita ketik mau penjumlahan atau pengurangan atau pembagian perkalian setengah kalian. Nah, contohnya penjumlahan. Terus ini number, oh ini number, tuh ya cara bikinnya. Nah, yang ini kita namanya gini aja guys, tinggal kita tarik. Nah, gitu. Oke, di sini ada define instruksi yang dimulai pertama itu dia bakal mengucap selamat datang di kalkulator sederhana. Kemudian kita diberi pertanyaan, berikan dua angka dan pilih operasi aritmatikanya. Setelah itu ini ada penjumlahan eh, angka 1 dan angka 2. Jadi yang ini kita harus lihat yang ini plus minus kali kemudian bagi. Ini angkanya ini dari angka yang sini ya, yang ini. Terus hasil dari pengurangan, pembagian, dan yang lain itu bakal masuk di hasil. Kemudian di sini ada program utamanya. Nah, diawali dengan when click, kemudian instruksi dari yang ini dia bakal tergabung ya programnya. Kemudian akan diberikan pertanyaan, masukkan angka 1. Nah, kemudian kita habis mengisi, jawabannya akan masuk ke variabel angka 1. Terus pertanyaan masukkan angka 2, jawabannya akan masuk ke variabel angka 2. Kemudian sini ada pertanyaan tipe operasi apa yang bakal kita gunakan. Nah, tipe operasi yang kita gunakan semisal kita mau pakai 4, jadi jawabannya bakal masuk ke variabel operasi. Tuh. Nah, terus sini ada if else, kita pakai if else ya. If kemudian ada operasi. Nah, ini 1 2 3 4 ini dari tipe operasi yang bakal kita pilih. Kalau misal kita pilih operasi 2, maka akan masuk ke program yang ini, pengurangan gitu. Nah, di sini di bagian pembagian ada not angka 2 sama dengan 0. Itu artinya eh, penyebutnya itu nggak boleh 0 atau nggak bisa 0. Soalnya kalau penyebutnya 0 itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Nah, jadi dia bakal keluar saya tidak bisa dibagi oleh 0. Dan programnya akan berhenti. If. Nah, kemudian di sini jika penyebutnya, oh ya itu yang tadi. Kemudian ini ada say join result atau hasil. Dia bakal menampilkan hasil dari operasi tadi ya. Nah, kita langsung coba aja. Oke, dua angka pilih.
Misal kita kasih 2, angka keduanya juga 2. Kita coba yang di penjumlahan, tipe operasi 1, hasilnya 4. Kita coba lagi 2, ini 2, tipe operasi 2, hasilnya 0. Terus kita coba di tipe operasi 3, yaitu perkalian 2 plus 2, operasi 3. Nah, hasilnya 4. Dan kita bakal coba di eh, tipe operasi 4 ya, atau pembagian 2, 2, operasi 4. Nah, hasilnya 1. Nah, kemudian kita bakal coba jika angka kedua itu adalah 0. 2, 0. Kemudian tipe operasi 4. Nah, oke. Ini udah sesuai semua ya. Mungkin itu aja sih. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, nah, lumayan panjang ini blognya. Oke, habis itu kita bakal lanjut ke project selanjutnya ya. Oke. Jadi kita bakal apa namanya, aplikasiin kalkulator yang sebelumnya di Scratch itu di Revit ya. Jadi kita langsung mulai aja.
Ini tutorial. Nah, ini udah jadi ya. Nah, sini kita pakai sama konsepnya sama kayak yang di Scratch tadi. Kita instruksi, kemudian pertanyaan. Yang ini sama dengan blok di sebelah kiri ya yang tadi di Scratch. Nah ini sama kayak yang di sini ya. Kemudian jumlahan, ini penjumlahan yang ini dengan yang ini. Oke. Kemudian sini ada pengulangan sama, kalian ambil bagian sama. Kemudian sini ada operasi input bila operasi yang diinginkan sama kayak yang di sini. Ini dan ini if else sama ini konsepnya sama kayak yang di Scratch, kita bisa lihat sendiri. Ini oke, kita bakal coba aja ya. Oke, masukkan yang pertama.
Nah ya, ya 300, kemudian 100. Kita coba di perkalian. Jadi hasil perkalian dari 300 dan 400 adalah 120.000. So, oke, berarti ini udah sesuai semua ya. Ini ada yang salah. Uh, Mungkin gitu aja di replik ini. Kita bakal lanjut di project selanjutnya, Scratch. Nah, oke. Jadi kita udah bikin nih, bikin Scratch. Nah, ini kita mau, ini fungsinya buat menghitung rata-rata dari data. Ini di sini kalian bisa lihat sendiri nih, bertanya seperti ini. Mulai dari define, kemudian set, repeat until, kemudian variabel, kemudian ask, set, create to answer, kemudian if else, kita beri if else lagi. Nah, gitulah seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, di bawahnya juga ada nih, define. Ini ada compute list minimum, number list, kemudian set minimum to item one of grades, kemudian index to 1, indeksnya dimulai dari 1, habis itu repeat. Nah, ini akan dilakukan secara perulangan ya, yang di dalam ini, di dalam repeat. Nah, habis itu sebelah sini ada define compute list maximum number list. Ini juga sama ya kayak yang di sebelah sini, cuma bedanya ini nilai minimum berarti dia kurang dari ya. Ini dari bawahnya sama. Dan di sini ada define compute list average atau rata-rata. Kemudian di set di ini set dan set index to 1, repeat, dan change index to set average. Tuh. Terus nih program utamanya nih, diawali dengan when click, kemudian delete all of grades, kemudian get grades from user, dan kita pakai if, kita tambahkan ini dengan 0 jika dia berkata you have not given any grade, 2 detik, maka programnya akan berhenti. Dan ini say join you've given, ya seperti itulah. Ini bakal program di sebelah sini yang define ini, dia bakal masuk ke program yang ini, dia bakal nyambung lah ya. Tanpa berlama-lama kita coba aja ya. Nah, di sini kita disuruh masukin nilainya ya. Kita kasih contoh aja random ya, 3, 2, 1. Oh iya, nah kita harus masukin 10 angka random, kemudian untuk stopnya kita masukkan min 1. Kita lanjut. Oke, kita ulang aja. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, dan 10, 1. Nah, untuk stop angkanya ini kita masukin min 1. Nah, kita sudah masukin 10 angka ya. Nah, ini minimalnya itu 1, angka minimalnya ini ada 1, dan maksimalnya 10. Nah, untuk rata-ratanya itu 5,5 ya. Tuh, kita bakal coba lagi. 10, 10, 9, eh
Oke, oke, min satu aja. Ini kita kasih 5 data ya, itu minimalnya 2 dan maksimalnya itu 6. Rata-ratanya itu 3,6. Tuh. Oke, selanjutnya kita bakal bikin di Replit ya. Nah, oke. Ini udah jadi ya scriptnya, programnya. Ini programnya itu diawali dengan def get grades from user. Jadi user harus memasukkan angka-angka, kemudian kita input angkanya. Jika grade minus dari 1 berarti false ya. Tuh. Ini grade berarti grade-nya itu lebih dari 0 dan grade kurang dari 10. Jadi range grade-nya itu dari 0 antara 0 hingga 10. Tuh. Kemudian sini print dan main satu ini untuk nge-stop. Selanjutnya sini ada def compute list minimum. Nah, itu untuk memasukkan angka minimumnya. Tuh. Kemudian di sini ada def compute list maksimum, berarti ini dia bakal memasukkan angka maksimal dari grade yang dimasukkan oleh user. Tuh. Nah, kemudian di sini ada def compute list average. Ini bakal berisi tentang apa? Berisi rata-rata dari angka yang dimasukkan oleh user akan dihitung di sini. Dan sini if len grade sama dengan 0 dan print you've not given any grade and exit print grade print you've given plus strlen grades plus grades dia minimumnya bakal keluar dari compute list minimum. Terus yang maksimum bakal keluar dari ini dari def compute list maksimum. Yang average ini dia bakal keluar dari def compute list average gitu. Nah, nanti bakal keluar di sini ya di print min, nilainya bakal keluar, max-nya juga bakal keluar dan average-nya juga bakal keluar. Kita bakal coba aja ya. Xgrade 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 9 di 10 dan di stop oleh main 1. Nah, ini angkanya udah ketata dari 1 sampai 10. Nah, ini datanya juga udah keluar nih. Angka minimalnya itu 1, kemudian maksimalnya 10. Untuk rata-ratanya itu 5,5. Tuh. Ini aja sih bikinnya. Misinya itu buat mencari tahu nilai terendah dan nilai tertinggi serta rata-rata dari total seluruh nilai tersebut. Tuh. Mungkin itu aja penjelasan video dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.